Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurita Yuliandari, NPM 719212728. Saya merupakan mahasiswi aktif Universitas Wiraraja, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini, saya sedang menempuh mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Firly Pranata, SEMAK. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang materi permasalahan dan kebijakan UMKM. Seperti yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, tentang pengertian-pengertian UMKM dan lain-lainnya. Dan pada hari ini akan membahas tentang permasalahan dan kebijakan yang ada di UMKM. Yang pertama yaitu permasalahan UMKM secara umum. Permasalahan UMKM secara umum di sini ada 5. Yang pertama yaitu permasalahan dalam kesulitan pemasaran. Permasalahan kesulitan pemasaran di sini yaitu dalam menjalani bisnis UMKM tidak cukup hanya dengan menguasai produksi satu barang saja. Akan tetapi, pelaku bisnis di sini juga dituntut untuk memiliki keahlian marketing atau pemasaran yang bagus sehingga produk yang dihasilkan dan diproduksi oleh mereka banyak dikenali oleh masyarakat yang luas. Yang kedua, yaitu permasalahan finansial atau modal. Yang menjadi salah satu faktor permasalahan dalam UMKM yaitu finansial atau modal. Modal yang dimiliki suatu UMKM selalu terbatas, tidak memiliki modal tambahan sehingga dapat menjadi permasalahan dalam UMKM tersebut. Banyak sekali para pelaku UMKM yang memiliki ide bisnis yang sangat bagus. Akan tetapi, ide bisnis tersebut tidak dapat dijalankan karena modal yang mereka miliki itu terbatas dan tidak ada tambahan modal dari manapun. Yang ketiga yaitu permasalahan SDM. SDM di sini juga dapat menjadi salah satu permasalahan yang ada di dalam UMKM. Yang dimana SDM di sini dapat juga menghambat suatu perkembangan UMKM. Karena setiap individu dari mereka memiliki sifat, perilaku, dan karakteristik yang berbeda-beda. Terkadang, SDM itu memiliki sifat yang apatis, tidak mau bekerja sama, tidak memiliki keterampilan, sehingga menghambat untuk jalannya suatu organisasi atau UMKM lebih maju atau berkembang. Yang keempat yaitu permasalahan bahan baku. Bahan baku di sini dapat menjadi salah satu permasalahan dalam UMKM, yang dimana terkadang persediaan bahan baku dapat menjadi permasalahan yang sangat umum. Biaya atau harga bahan baku yang sangat mahal, dan lokasi atau jarak pembelian bahan baku yang sangat jauh. Yang terakhir yaitu permasalahan teknologi. Teknologi dapat menjadi salah satu permasalahan yang ada di dalam UMKM, yang dimana para pelaku UMKM di sini masih belum bisa memanfaatkan atau menggunakan teknologi dengan baik dan dengan semaksimal mungkin. Sehingga produk yang dihasilkan oleh mereka jarang sekali banyak dikenal oleh masyarakat yang luas. Namun, apabila suatu pelaku UMKM di sini dapat menggunakan teknologi dengan baik dan benar, maka produk yang dihasilkan oleh mereka akan dikenal dengan masyarakat yang luas. Dan UMKM tersebut akan menjadi besar dan berkembang. Contoh permasalahan yang ada di dalam UMKM. Yang pertama, minimnya modal usaha jadi permasalahan UKM yang paling mendasar. Yang kedua, kurang tahu bagaimana cara membesarkan suatu bisnis. Yang ketiga, kurang inovasi produk. Yang keempat,
kesulitan mendistribusikan barang. Yang kelima, belum memaksimalkan barang atau belum memaksimalkan pemasaran secara online. Yang keenam, tidak adanya branding juga dapat menjadi salah satu permasalahan dalam UKM yang cukup serius. Yang ketujuh, tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Yang kedelapan, masih mengandalkan pembukuan secara manual. Yang kesembilan, tidak memiliki mentor. Dan yang terakhir yaitu tidak memiliki izin usaha yang resmi. Selanjutnya yaitu bentuk kelembagaan dalam perumusan kebijakan UMKM. Arah kebijakan UMKM saat ini dilakukan oleh dua kementerian. Yang pertama yaitu Kementerian Koperasi dan yang kedua yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2/MKUKM/I/2008 tentang Pemberdayaan Business Development Service Provider atau BDSP untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau KUMKM. Arah kebijakan: mengembangkan usaha kecil dan menengah atau UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik atau good governance dan berwawasan gender. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.